Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumi fid darin amin. Nah, ini ada fenomena yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan oleh Sufyan an Habib an Abi Soleh, ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah, faqala, seorang laki-laki tadi mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni a'malul amala fa usarrihu, inni a'malul amala fa usirruhu fa yatlu alaihi fa yujibuni dzalika. Wahai Rasulullah, saya melakukan suatu amalan atau amal perbuatan yang saya rahasiakan, yang tidak ada orang yang tahu. Ali fihi ajrun, apakah saya dapat pahala ya Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, fihi ajrus sirri. Setelah seperti itu Rasulullah mengatakan, ya dapat pahala. Kemudian kalau amalan tadi akhirnya, kan itu saya rahasiakan, kemudian akhirnya saya rahasiakan tapi akhirnya ketemu orang lain, apakah itu saya tetap dapat pahala ya Rasulullah, dan saya bangga orang itu tahu dengan amalan saya karena itu hal yang baik? Rasulullah mengatakan, kamu dapat dua pahala, yaitu pahala merahasiakan amal baikmu dan pahala kamu menampakkan amal baikmu. Nah, di sini ada fenomena. Kalau merahasiakan itu sudah jelas, bisa dikatakan bahwa amal itu adalah baik karena itu ikhlas. Tapi bagaimana dengan amalan yang tampak? Kemudian kita merasa bangga. Itu karena dengan amal baik yang tampak tadi, orang akan mencontohnya, orang lain akan terinspirasi untuk melakukan kebaikan yang ada di dalamnya atau yang dilakukan oleh orang lain tadi. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'da ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka baginya adalah pahala, dan pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti, yang mencontohnya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru biha man amala ba'daha ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang punya inisiatif melakukan keburukan, maka dia mendapat dosa, ditambah dosa orang yang terinspirasi dengan perbuatannya itu untuk melakukan dosa. Jadi seseorang yang melakukan dosa karena terinspirasi oleh perbuatan atau kelakuan buruk orang lain, maka orang yang menginspirasi itu akan dapat tambahan dosanya. Di sini dijelaskan, wa amma idza kana yujibuhu lima yatlu'u alaihi la li'ajli tidak. Jadi orang tersebut melakukannya bukan karena niat supaya diikuti, tidak, tapi karena memang benar-benar dia ingin melakukan kebaikan, tapi kok diikuti, maka dia dapat tambahan pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yarfa'una 'amala 'abdin min ibadillahi fayastaghfirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya malaikat akan menaikkan amal kebaikan seseorang dan setelah amal itu diangkat oleh malaikat ke
hadapan Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat itu fayastaghfirunahu, maka menganggap banyak amal itu tadi oleh malaikat, dianggap banyak, dilaporkan kepada Allah dengan amalan itu adalah amal yang banyak. Wa yazakunahu, dan podo bagusake so malaikat yang amal, dan ini adalah amalan yang baik, amalan yang hasanah, sehingga dibalas oleh hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu ketika melakukan sesuatu, melaporkan amal baik manusia, maka itu hal yang sudah baik, lebih dibaik-baikan lagi. Hal itu sudah baik, maka diperbanyak lagi. Laporannya disempurnakan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Allah mengetahui hal tersebut. Jadi istilahnya malaikat itu adalah termasuk pendukung orang-orang yang melakukan amal-amal baik. Hatta sampai mana? Hatta yang tahu hingga yang tahu temekau bihi kelawan amal tadi, ila haitsu syaa Allah taala. Jadi kebaikannya, kelipatannya itu, kesuciannya, kebersihannya amal tadi itu dilipat gandakan sesuai dengan sya Allah taala, sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala, ila sultanihi, kepada apa? Kerajaan atau keratonane Allah Subhanahu wa taala. Fayuhillahu ilaihim, moko paring wahyu sapa Allah ilaihim kepada malaikat, innakum hafadatun ala amladi. Wahai, ternyata malaikat punya inisiatif untuk memperbanyak atau melaporkan amal tadi, diperbanyak dan dibersihkan. Itu tidak dianggap durhaka oleh Allah, karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat itu tidak pernah durhaka atau ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi di sini ketika malaikat itu punya inisiatif untuk memperbanyak amal tadi dan membersihkan amal tadi oleh Allah, Allah malah bangga. Bangganya gimana? Innakum hafadatun, Allah mengatakan pada malaikat, malaikat, kamu benar-benar menjaga amali ala amali abdi, kamu benar-benar menjaga atas, hai malaikat, kamu benar-benar menjaga atas amal hambaku. Hai malaikat, kamu benar-benar menjaga amal-amal hambaku, sehingga amal-amal hambaku itu terjaga kebaikannya, terjaga kualitasnya dan kuantitasnya. Fa'aksaru, fayastaghfiru, itu kan menjaga kuantitas, wa yuzakunahu, dan itu membersihkan, itu menjaga kualitas amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi, wa ana kali utawi ingsun raqibun iku pira-pira iku pirsa. Aku itu roh, kamu apa yang kamu lakukan itu saya tahu. Raqibun ala ma fi nafsi, ing atase barang kang tetep ing dalem atine abdun, saya tahu hatinya hamba itu. Inna abdi hadza lam yukhlisu li, sebetulnya hambaku itu tidak ikhlas untuk amalanmu. Faktubu fi sijjin, dan dia ditulis di sijjin. Wa yas'aduna bi amali abdi, ini berat ini. Wa yas'aduna, lan padha munggah sapa malaikat bi amali abdin, kelawan amali kawula, fayastaqillunahu wa yas'aduna hatta yantahu bi ila haitsu syaa Allahu min sultanihi. Maka dianggap sedikit oleh malaikat, dianggap sedikit amalnya dan direndahkan oleh malaikat
ini amalan apa ini gak berkualitas, itu malaikat ya. Hatta yang tahu ila haitsu Allah, dan amal tersebut sampai kepada kerajaan Allah. Fayuhillahu ilaihim innakum hafazatul amali abdi, kamu malaikat sudah menjaga amal hambaku. Wa ana raqibun alam sisi, meskipun kelihatannya seperti itu, kelihatan sedikit dan kelihatan rendah amalnya enggak kualitas, inna abdi hada akhlasholi, lebih ikhlas untukku, faktubu fi'ilin. Nah, jadi ini fenomena. Yang pertama, ada orang yang dilaporkan oleh malaikat amalnya itu, ini dilaporkan ini banyak amalnya orang ini, dan orang ini amalnya baik, ikhlas. Nah, oh ya, kata Allah, oke, saya tulis ya, oke, amalnya baik, tapi saya tahu hatinya hamba itu, ternyata hamba itu tadi, orang tadi itu beramal itu tidak ikhlas. Waktu menufijin, maka dia tulislah dia di sijin, di penjara di dalam bumi atau di dasar bumi. Tapi kemudian ada malaikat juga yang melaporkan amal seseorang itu sedikit dan rendah, gak kualitas dan gak kuantitas kepada Allah. Lalu ternyata oleh Allah dianggap itu adalah amalannya ikhlas. Saya tahu hatinya hamba ini, orang ini adalah orang ikhlas. Nah, faktubu fi illiyin, maka catat dia di illiyin, di langit yang tertinggi. Illiyin itu tempat langit 7, tempat yang terbaik bagi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlisin. Fafi hadzal khabari, di dalam cerita ini ada pelajaran bahwa amal yang sedikit karena Allah itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang banyak tidak karena Allah, justru itu malah akan dianggap rendah oleh Allah. Tapi amal sedikit karena Allah itu akan dianggap banyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang termasuk bisa menjaga kuantitas amal, bisa menjaga kualitas amal, terutama dalam hati. Jangan sampai hati ini punya perasaan noleh-noleh atau ingin dianggap oleh orang lain telah beramal baik, ingin dipuji dan sebagainya, tapi semuanya hanya karena benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Menyebar kebaikan karena Allah itu lebih baik daripada menyebar keburukan yang akan ditiru, akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan sebuah keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.